Ada kabar gembira juga buat teman-teman di rakyat Maluku. Insya Allah Idul Fitri kita sholatnya nanti di lapangan Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat datang di obrolan rakyat Maluku bersama saya Intan Tuan Kota. Di episode kali ini spesial Ramadan. Saya doakan semoga semua sahabat rakyat Maluku yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan selalu lancar sampai nanti kita meraih Idul Fitri. Di episode kali ini spesial sesuai dengan tema kita hari ini, Idul Fitri kembali fitrah. Saya sedang bersama dengan salah seorang narasumber yang Masya Allah luar biasa sekali. Langsung saja saya perkenalkan, inilah dia, Habib Rizky bin Idrus Al-Hamid. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Hamid, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Dan bagaimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Habib, sejauh ini puasanya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang di obrolan rakyat Maluku, Habib. Siap. Terima kasih, kami sudah diizinkan untuk main di sini. Boleh. Ada masalah, dan kami izinkan bagi sahabat rakyat Maluku juga yang mau main, boleh. Iya, luar biasa. Saya juga tidak lupa mau menyapa sahabat-sahabat yang sudah bergabung langsung di live TikTok resmi Rakyat Maluku di @rakyatmaluku online. Untuk kamu yang sudah bergabung, kalian bisa langsung mempertanyakan pertanyaan di situ. Nanti akan saya tanyakan langsung ke Habib. Habib, boleh siap jawab pertanyaan langsung dari sahabat online ya? Boleh ya? Boleh. Bib, keseharian selama... Dan kita tambah deh, kalau memang ada pertanyaan yang bagus kita akan kasih hadiah nih. Wah, luar biasa loh. Hadiahnya yang air zam-zam yang bisa nanti diambil di kantor Ar-Rahmah. Iya. Jadi untuk sahabat yang punya pertanyaan yang bagus, nanti hadiahnya bisa dikasih air zam-zam ya. Siap. Bib, bisa langsung diambil di kantor Ar-Rahman Ambon. Mungkin hadiah spesialnya bisa tiket umroh kalau yang beruntung banget ya. Bib, selama Ramadan kesibukannya malah umroh sama-sama, tapi nanti ketemu di sana ya. Ayah. Tapi kalau mau bareng sama kita, Ar-Rahmah ada nih. Bareng dari sini. Iya, boleh nanti ditahan dulu sebentar. Bib, kesehariannya selama Ramadan ini lagi sibuk ngapain aja? Alhamdulillah, kalau kesibukan ada beberapa kali acara, ada ngajar juga. Tapi lebih banyak beberapa ini saya di luar kota begitu, acara buka bersama. Belum lama kan acara FPMM, Front Pemuda Muslim Maluku. Ya, ada bukber bersama gubernur, bersama Sultan Tidore. Jadi niatnya menggabungkan Maluku dan Maluku Utara, komunitasnya di Jakarta. Di Jakarta. Jadi memang jam terbangnya lebih banyak di luar kota. Ya, sepertinya begitu. Bukan ini. Alhamdulillah bisa mengenalkan lah, bisa paling nggak membawa nama Maluku dan Kota Ambon. Jadi memang terbukti ya Bib ya, bahwa tokoh-tokoh Maluku juga tidak kaleng-kaleng dan juga bisa untuk mewakili Maluku di daerah luar Maluku. Luar biasa. Bib, ada satu pertanyaan yang saya penasaran banget, ini pribadi dari saya. Habib ini masih saudaraan sama Habib Jafar nggak sih? Kalau saudara kita jauh ya, tapi saudara sebagai Muslim iya, dan saudara sebagai kalau mungkin kita tahu keluarga Nabi begitu ya, karena mungkin garis Habibnya, garis keturunan kehabaibannya begitu ya. Saya dari marga Al-Hamid, sedangkan Habib Hussein Ja'far itu dari marga Al-Haddar. Iya. Dan itu satu, jadi kita satu induk kita itu ada namanya Syekh Abi Bakar bin Salim yang melahirkan dari beliau ini dengan istri beliau 13 anak, dan masuk ada Al-Hamid di situ, ada Al-Haddar di situ. Ada kedekatan. Dan insya Allah juga ini kabar gembira, beliau sudah saya minta beberapa kali untuk ke Ambon dan sudah dikasih waktunya, tapi kami masih sembunyikan. Wah, luar biasa ya. Saya menanti-nantikan sekali kedatangan Habib Jafar, karena saya juga salah satu fans Habib Jafar. Habib Hussein. Habib Hussein. Hussein bin Ja'far. Hussein bin Ja'far. Mungkin ayahanda beliau tuh? Ya, Ja'far. Iya, benar. Saya soalnya suka nonton konten beliau, Bib. Jadi informasi menarik buat sahabat. Habib Jafar, Habib Hussein nanti akan main ke Ambon, tapi untuk waktunya masih dirahasiakan. Ulama-ulama udah datang di sini, Ustaz Abdul Somad, Agim, Habib Jindan, banyak lagi, dan kita terus. Jadi salah satu program Ar-Rahmah itu memakmurkan dakwah di bumi Maluku. Luar biasa, memakmurkan dakwah di bumi Maluku.
Saya makin penasaran, tapi sebelum obrolan ini melangkah lebih jauh lagi, Bib, saya mau dong Habib menjelaskan sedikit siapakah sebenarnya sosok Habib sendiri. Silakan. Saya. Saya. Ya begitu ya. Saya. Kalau kita mau menceritakan kata saya begini agak bisa dikatakan orang begini. Tapi kalau saya lahir di Ambon, ya. Lahir di Ambon, dibesarkan di Ambon. Begitu kerusuhan Ambon, kita Maluku ini punya memang sejarah kelam yang tidak kita bisa lepas dari itu. Kerusuhan Ambon 99 itu saya masih SMP dan saya di SMP 4 waktu itu, ya. Berjalan kemudian saya pindah menyelesaikan SMP itu ujian di Ternate, akhirnya SMA 1 tapi tidak selesai juga. Saya selesai karena langsung masuk pondok pesantren di Jawa Timur, Pasuruan. Begitu. Setelah itu ambil kuliah S1, terus lanjut ke Hadramut, Yaman. Ke Yaman, ke Darul Mustafa, Institut Darul Mustafa yang diasuh guru saya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Ya. Fotonya mungkin di atas tuh. Oh iya. Oke. Terus alhamdulillah karena waktu itu saya dapat beasiswa juga dari ada namanya Rabita Alawiyah. Salah satu syarat beasiswa itu saya disekolahkan ke Yaman, tetapi dengan syarat saya kembali dakwah di Ambon, kembali tugas dinas di Ambon. Dan alhamdulillah saya terima karena memang saya kalau bahasa Ambon bilang pernah Ambon, jadi cocok. Jadi alhamdulillah ini medan kita dakwah, dan ini Ambon luar biasa, Maluku luar biasa. Kita sudah bangkit dari sejarah kelam yang memilukan waktu itu, dan alhamdulillah hubungan kita baik, dakwah kita baik sekarang, dan bahkan hubungan antar lintas agama sudah semakin baik dan semakin luar biasa di Maluku ini. Iya, luar biasa. Jadi memang setiap peristiwa memang selalu ada saja pelajaran yang bisa kita ambil. Tadi juga sudah sedikit Habib singgung, dan juga saya mau mengutip sedikit yang Habib sampaikan bahwa Ar-Rahman ini untuk membumikan dakwah di bumi Maluku. Nah, saya penasaran untuk perkembangan umroh sendiri di kota Ambon, Maluku khususnya seperti apa, Bib? Alhamdulillah. Jadi memang kami itu ada yayasan itu 2012 kami buat, namanya Yayasan Ar-Rahma Ambon. Ar-Rahma Ambon ini nama dari guru mulia, ya guru saya Al-Habib Umar. Begitu saya cerita tentang Ambon, saya mau pulang dari Hadramut, dari Yaman. Saya cerita tentang ini itu, beliau tanya tentang Ambon. Maka pesan beliau, Rifki, sebelum kamu pulang dan kamu akan membuat sesuatu di tempatmu, di daerahmu, namakan semua yang akan kamu buat dengan nama Rahmah. Bukan Rahman ya, Rahmah. Rahmah itu kata sifat dari Rahman. Apa sifat itu? Penyayang. Jadi dakwah kami ini dakwah yang dijuluki dakwah sang penyayang, dakwah yang menebar kasih sayang, dakwah yang menabur cinta, dakwah yang menabur kasih sayang, begitu. Dakwah yang seperti itu. Makanya apapun, karena kedudukan kami di Ambon, sehingga Ar-Rahma itu kami pasangkan dengan Ambon. Jadi Yayasan Ar-Rahma Ambon. Nah, Yayasan Ar-Rahma Ambon dia punya TPQ, dia punya pondok pesantren, dia punya madrasah, ya. Kita ada pondok pesantren di sebelah sini, ya kita masih kontrak di sini. Tapi nanti kita lagi bangun tuh yang sekarang ada di Liang tuh, ya, dekat pantai, luar biasa. Kita punya TPQ, madrasah, ma'had, majelis. Jadi ada pengajian juga setiap Sabtu sore, ya, di luar bulan Ramadan. Itu untuk muda-muda gitu, itu ada setiap minggu majelis namanya. Dan kita juga ada umrah. Kebetulan kami sudah jadi perusahaan PT Ar-Rahma Ambon Wisata. Nah, dan kami lakukan umrah ini sebagai dakwah juga. Kenapa? Agar orang terlihat mau umrah tidak harus ke Jakarta, tidak harus ke Makassar, berangkat dari Ambon kembali ke Ambon. Kami memudahkan jamaah untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menuju Baitullah. Jadi dapat tas, dapat segala macam di sini, kemudian berangkat bareng-bareng, saya yang antar. Nah. Jadi untuk sahabat-sahabat yang mungkin punya rencana umroh, tidak perlu jauh-jauh lagi, bisa menggunakan jasa dari Ar-Rahma. Siap. Apalagi di Agustus ini, coba dilihat tuh ada. Oh iya, ada brosurnya, tapi saya simpan dulu ya. Iya. Biar sahabat makin penasaran.
Jadi sahabat jangan kemana-mana, nanti akan ada info menarik juga, ada brosur informasi menarik dari Al-Ahmad dan juga promo menarik ya Bib ya, tadi sempat Bib singgung. Jadi oke, kita bahas lagi dulu selanjutnya ya. Siap. Bib, ini kan kurang lebih seminggu lagi kita sudah merayakan Idul Fitri. Nah apa sih Bib, tolong kasih tips sedikit untuk sahabat supaya Ramadan ini selama puasa mereka lancar gitu Bib. Alhamdulillah, kita sekian hari, 29 hari atau 30 ditarbiyah, dididik dengan Ramadan. Siang hari berpuasa, malam hari beribadah. Mengisi dengan kebaikan. Paling tidak kalau tidak bawa kebaikan, ada satu ibadah juga yang dikatakan ibadah itu an-naumu shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu dicatatkan sebagai ibadah. Kenapa? Karena dia tidak berbuat maksiat. Dia tidur, dia nggak ngapa-ngapain, tidurnya aja dapat pahala. Wa sumtuhu tasbihun, diamnya dia dicatat sebagai tasbih. Wa amalun yudha'afun, dan semua amal yang dia lakukan itu digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat sunnah naik pangkat jadi sholat wajib. Jadi kalau misalkan Intan sholat sunnah itu dapat pahalanya seakan-akan sholat wajib. Sholat wajib naik dikalikan 70 kali. Begitu. Jadi alhamdulillah ini bulan yang memang, andai kan kalau kemarin kita bilang dari 12 bulan 11 bulan itu racun dan dosa, maka bulan ini kita menebus dosa itu. Maka bulan ini kita betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga dikatakan syahrul gurbah, bulan kedekatan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika awal kita bahagia mau masuk Ramadan, ahlan wa sahlan, ada kan di spanduk biasa tulisannya marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ada satu saat nanti kita akan mengatakan kita harus berpisah dengan Ramadan. Ramadan akan meninggalkan kita, ya. Maka kadang-kadang kita menangis bahwa kita orang-orang yang memang betul-betul tahu kadar Ramadan, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau katakan lau ya'lamun nas ma fi Ramadan, andaikan manusia tahu apa yang Allah berikan di bulan suci Ramadan, minal yumna wal barakah, daripada janji-janji Allah dan keberkahan yang Allah turunkan dikhususkan di bulan suci Ramadan. Kalau manusia tahu tentang itu, dia melihat dengan secara kasat mata, latamannait, mereka akan berharap itu Ramadan haulan kamilan. Kalau bisa Ramadan jangan 1 bulan tapi semua 12 bulan itu Ramadan. Begitu istimewanya Ramadan. Maka orang-orang yang saleh, orang-orang yang menyambut Ramadan dengan bahagia akan sedih ketika Ramadan akan meninggalkan dia. Karena satu hal, Ramadan akan datang dan pergi seperti biasanya setiap tahun. Yang akan menjadi masalah, apakah kita masih ada atau tidak. Ya, luar biasa Bib. Sedikit renung lanjut untuk kita. Bib, sesuai dengan tema kita hari ini, Idul Fitri kembali fitrah. Bisa jelaskan lebih lanjut konsep fitrah ini maksudnya seperti apa Bib? Fitrah ini dikatakan kama yuladu alal fitrah, seperti fitr ini asas. Fitr ini sesuatu yang baru, sesuatu yang bersih, sesuatu yang suci, sesuatu yang tidak ada noda, sesuatu yang safi katanya, kalau bersih gitu. Makanya sering kita dengar kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap kelahiran itu dilahirkan atas fitrah. Fitrah itu apa? Kesucian. Begitu. Yuladu alal fitrah, maknanya ketika kembali fitri, kembali suci, kembali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali ketika beliau khutbah Jumat, itu dalam riwayat dikatakan beliau mau naik ke mimbar itu, naik anak tangga itu, katakan amin, amin, amin 3 kali. Sahabat setelah itu dengar, melihat itu, tanya, wahai Nabi Muhammad, apa yang kau katakan? Kau naik ke anak tangga untuk mimbar dengan kata amin 3 kali. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya, Jibril tadi datang kepadaku, dan Jibril di antara daripada doa Jibril berdoa dan aku yang aminkan doa itu.
Di antaranya satu amin yang dikatakan di situ, Nabi Jibril mengatakan celaka bagi sesiapa yang mendapati Ramadan, al-wail liman adraka Ramadan wa lam tughfar fih. Celaka bagi sesiapa yang mendapati Ramadan tapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas bulan suci Ramadan yang dia lewati tadi. Soal apa yang dia dapat. Makanya kita dalam Al-Quran Allah katakan ini la'allakum tattaqun. Tujuannya puasa apa? La'allakum tattaqun, untuk betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa itu apa? Takwa itu adalah imtithalil awamirillah wa ijtinabu an-nawahi, taat kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi semua daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna kembali fitrah adalah kembali suci, kembali bersih setelah kita bermujahadah dengan menahan lapar, menahan dahaga, beribadah semalam suntuk. Apa yang kita dapat? Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Ketika itu kita keluar dengan bersih. Dan kita dianjurkan juga saling bermaafan. Untuk kalau sudah badan bersih, dihapus dosa, maka miliki hati yang bersih. Untuk kembali fitrah tidak hanya satu saja, tetapi zahir wal batin, dua-dua di antara kita, tubuh kita, baik batin kita bersih dan fisik kita secara zahiri pun bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sahabat jangan sia-siakan Ramadan ini. Jadi Ramadan ini supaya menjadi lapangan supaya kita kembali fitrah lagi, kembali bersih, kembali suci di kemenangan Idul Fitri nanti. Bib, bagaimana cara kita sebagai umat muslim untuk bisa menjaga fitrah kita tadi setelah Ramadan tentunya sehingga bisa kita diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jadi itu kan proses yang menjaga, berarti kita sudah keluar. Nah, berarti orang yang melakukan dong sebelum itu. Kalau orang yang nggak melakukan, tiba-tiba dia fitrah, dia takbir, malam takbir, tapi nggak pernah puasa, nggak pernah tarawih. Dia orang semacam itu meskipun dia teriak nanti dengan lantang takbir Allahu Akbar, tapi aslinya dia tidak mendapatkan kemenangan itu. Bahkan hati-hati teman-teman, sahabat rakyat Maluku, orang yang nggak puasa satu hari di bulan Ramadan muta'ammidan, sengaja tidak puasa, muslim yang tidak puasa bighairi rukhsatin rakhasallahu bih, bukan karena sesuatu yang mungkin dia sakit atau yang syar'i, udzur lah, begitu, maka dia secara nggak puasa. Andai kan dia mau bayar selama setahun itu tidak bisa membayar satu hari yang dia tinggalkan dalam bulan suci Ramadan, begitu ya. Jadi hati-hati teman-teman, kita betul-betul jadikan Ramadan ini luar biasa buat kita ya. Dan ya kita menjaga, berarti sebelum menjaga kita sudah terbiasa dulu. Tapi kalau nggak terbiasa itu bukan menjaga. Itu teman-teman. Jadi jangan berharap. Nah, ibadah-ibadah semacam ini nanti Intan, ini akan dilihat kayak haji, umrah, puasa. Ini akan terlihat keberhasilannya mereka itu di luar bulan suci Ramadan. Setelah mereka keluar, orang haji, bukan masalah haji di sana berapa kali dia tawaf, berapa kali dia wukuf, apa yang dia lakukan di sana, enggak. Tapi sepulangnya dia tambah baik atau enggak? Sepulangnya dia tambah saleh atau enggak? Nah, kalau di dalam konteks puasa ini kita diajarkan puasa. Satu hal, kalau secara makna sosial puasa itu kita diajarkan empati dengan merasa apa yang dirasakan orang-orang yang tidak beruntung di luar sana dengan kelaparan, kehausan. Setelah ini, di dalam Ramadan, orang-orang yang menjaga puasanya bahkan dia mencari pahala dengan memberikan buka puasa kepada orang lain, memberikan makan kepada orang lain. Contoh kecil, apa hal ini nanti dilanjutkan nanti? Dia lanjutkan atau tidak? Oh cukup, udah nggak lanjutkan, berarti ini nggak berhasil. Dia nggak menjaga fitrah itu. Tetapi di sini kita dididik sebagai makhluk Allah. Kita makhluk sosial dan apapun yang Allah berikan kepada kita, ada hak orang lain yang harus kita bagikan kepada mereka. Maka hari ini kita diajarkan puasa, empati yang luar biasa. Teman-teman yang mulia, itu bahkan teman-teman kami di Gaza, di Palestina, itu mereka menulis, mereka mengatakan seakan-akan nahna nas'alu rijaluddin, rijalul ummah fil buldanil muslimin. Kami bertanya kepada seluruh orang-orang yang membawa agama Islam ini di seluruh dunia.
Mereka mengatakan apa? Hal yajuz as-shaum bidunil futur was-sahur. Apakah kami di Gaza dan di Palestina ini kami dikatakan kami puasa enggak? Kami dikatakan puasa. Sebab kami tidak pernah puasa itu di setiap harinya kecuali kami tidak makan sahur dan kami tidak pernah berbuka dengan makanan buka seperti apa yang kalian makan di negara kalian. Kita diajarkan empati, kita diajarkan dididik lebih dari itu. Manusia dididik dengan terbiak sosial agar ketika dia keluar dari Ramadan dia bisa menjaga, dia menjadi ahli sedekah. Minimal sedekah nggak harus duit, makanan itu yang penting. Lugma ya lugma. Satu suapan kepada yang lain tanpa pandang bulu, pandang ras, pandang agama. Tabarkan kebaikan kepada sesiapa, satu suapan akan dibalas satu suapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam menjaga itu, apalagi kalau ibadah, apalagi pastinya ibadah, yang dulunya dia subuh dia jaga di masjid, habis Ramadan selesai, bahkan nggak sholat id, apa ini begitu. Jadi yang dulu dia sholat tarawih begitu, kan ada witir. Witir itu sunnah Nabi Muhammad dan sunnah yang muakkad, sunnah yang dipentingkan, dan Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat witir. Kalau tarawih itu tidak, tetapi witir iya, dia menjaga sholat witir begitu. Jadi ada keberlanjutan. Jadi dikatakan fitrah keberhasilan Ramadan, keberlanjutan ibadah sebagaimana dia dia lakukan di Ramadan, keberlanjutan itu. Para ulama katakan as-shaum la yantahi, puasa itu nggak berakhir. Al-Quran la yarhal, Quran yang kita baca di Ramadan, kita berlomba-lomba mau hatamkan, itu setelah Ramadan Quran nggak pergi, masih ada di hadapan kita. Begitu. Wal masjid lan tughlaq, itu masjid nggak pernah ditutup. Kita berburu i'tikaf 10 hari terakhir, masjid, tidur di masjid rela. Begitu selesai wala kenal masjid, tidak ke masjid sama sekali. Maka ini bukan kalau dalam haji kan orang kita bilang mabrur. Ini bukan tanda mabrur, ini bukan tanda magbul diterima, tapi ini tanda seseorang yang menjalankan itu Ramadannya hanya sekedar jalankan dan begitu selesai, tetapi tidak berbekas ke hatinya. Ketika berbekas ke hatinya, dia akan memiliki satu sifat yang namanya istiqamah dengan ibadah tadi itu. Keberlanjutan dari ibadah tadi. Itu begitu. Insyaallah Bib ya. Jadi memang kalau bisa saya katakan selama 1 tahun, bulan Ramadan 1 bulan ini adalah training untuk kita umat muslim, umat manusia, supaya 11 bulan lainnya itu bisa tetap dijalankan dan kesuksesan bulan Ramadan itu ditentukan dengan setelah bulan Ramadannya, Bib ya. Ya, jadi memang anggaplah kita dari 11 bulan lain bisa keluar. Anggap kalau rel kereta api bisa keluar rel, maka kita di Ramadan ini kita betul-betul dikembalikan ke rel yang sebenarnya. Nah, tetapkan di rel ini perjalanan. Namanya manusia. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia ini bisa salah, bisa lupa. Tahun depan kalau dia panjang umur dikembalikan lagi ke Ramadan. Gitu. Nah, ini bisa jadi pencerahan juga untuk sahabat-sahabat yang lagi nonton. Saya juga tidak lupa mau menyapa sahabat yang masih bergabung di live TikTok resmi Rakyat Waktu di Rakyat Waktu Online. Jangan lupa kalian kalau mau bertanya bisa langsung komen di situ. Akan saya tanyakan ke Habib setelah sesi selanjutnya. Baik Bib, Bib sekarang kan kalau fenomena, ada satu fenomena yang biasanya masyarakat bilang, kalau Lebaran Idul Fitri harusnya semuanya baru-baru kan Bib ya? Bagaimana tanggapan Habib soal hal itu? Bahkan Bib kan ada lagunya nih yang Bib mau dijun. Gak jadi deh. Boleh silakan. Kita punya hak untuk baru, alhamdulillah gitu kan Bib. Gimana tanggapan Bib soal itu Bib? Seorang menantu Nabi Muhammad yang bernama Al-Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu, beliau berkata, "Laisa al-'id liman labisa al-jadid, walakin 'id liman ta'atuhu tazid." Laisa al-'id, bukan seseorang dikatakan id itu dengan labisa al-jadid, dengan pakaian yang baru. Secara hakikat bukan. Lalu apa maksudnya? Id itu kepada sesiapa liman ta'atuhu tazid, kepada taatnya. Manusia yang taat kepada Allah sudah digembleng 1 bulan, dia tambah taat, maka dia itu id. Begitu.
Laisal id liman tajammal bil malabus wal markub. Bukan id kepada seseorang yang tajammal, hanya memperindah diri dengan malbus. Malbus ini dari kata libas, dari pakaian, wal markub, dari kendaraan. Beli motor baru ke, beli mobil baru ke, atau naik mobil yang keren ke, itu bukan id. Tetapi id apa? Liman walakin id liman ghufirat lahul dhunub. Lalu id kepada siapa? Id itu hakikatnya kepada sesiapa yang memang Allah ampunkan dosa-dosanya. Ghufirat lahul dhunub. Diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu toh tidak menjadi masalah. Jadi Islam kadang-kadang kita jangan andaikan kita mau beli sesuatu yang baru demi menghargai ini Syawal, Ramadan, boleh. Ahlan wa sahlan, silahkan beli. Tetapi Tidak menjadi kewajiban. ya, tidak menjadi wajib, dan kita juga tidak mengatakan haram. Enggak sama sekali. Sebab apa? Dia membeli, dia memakai pakaian ini untuk mengagungkan hari ini. Enggak salah juga. Ya, enggak salah kan? Tapi tadi di dalam hal ini la ikrah, jangan memaksakan diri. Kalau memang ya jangan sampai ngutang, jangan sampai memaksakan diri. Saya harus beli baju yang kalau kena air langsung jatuh. Waterproof ini. Ya, kalau begitu pakai no drop aja. Pakai channelnya biar. Ya, contoh kecil begitu kan. Harus yang penting biasa, yang penting nadhif, bersih, seperti yang diajarkan Imam Ali bin Abi Thalib tadi. Kita tidak menekan kepada sesuatu yang zahiriyah, yang tampak seperti pakaian itu, tetapi hasil dari itu kita menekan kepada kualitas daripada didikan kita, didikan yang kita alami di bulan Ramadan sampai Syawal ini. Dengan apa? Iman kita bertambah, takwa kita bertambah, kita menjadi orang yang lebih berakhlak, beradab, begitu. Ya, jadi memang alangkah lebih baiknya lagi kalau Idul Fitri ini dimaknai yang bagusnya itu justru jiwanya semakin diperbaharui. Ya, dengan kebaikan, dengan rahmat, dengan kasih sayang. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib, ya, Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau ini satu kali di hari Id, ada satu sahabat jalan, sahabat beliau dapati beliau lagi makan roti yang boleh dikatakan roti itu basi, dengan cuka. Dia langsung datang ke Imam Ali bin Abi Thalib. Dia katakan, wahai Imam, engkau menantu Nabi Muhammad, engkau khalifah, ini hari Id, lana al-Id, ini hari Id, engkau makan roti model begini, roti yang keras, roti yang sudah hampir basi. Ini hari Id, ini bukan hari yang main-main loh, ini hari Id, engkau makan roti ini. Maka Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali mengatakan, al-yawm lana Id, wa gadan lana Id. Hari ini bagi kami Id, besok juga bagi kami Id, hari raya bagi kami. Dia tanya sahabat itu, maksudmu apa wahai Imam? Kulla yawm la na'fillah fahuwa lana Id. Setiap hari di mana saya kata beliau, tidak bermaksiat kepada Allah, itu adalah hari lebaran buat saya. Jadi lebaran itu bukan hanya tunggu Syawal, tetapi ketika seseorang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu boleh dikatakan lebaran atau Id kepada dia. Begitu. Sebagaimana apa yang diajarkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhahu. Begitu. Masya Allah, Bib. Bib, selain fenomena itu ternyata ada juga fenomena yang sering sekali berkembang di masyarakat. Misalnya gini, Bib, kita tunggu lebaran dulu deh, baru nanti maaf-maafan. Tapi setelah lebaran nih, saling benci-benci lagi, saling bentrok lagi, saling konflik lagi. Itu gimana tanggapan Habib sendiri? Itu berarti dia tidak sukses dengan Ramadannya pastinya. Kan Ramadan itu menyucikan hati, menyucikan zahir, menyucikan batin. Sehingga jangan tunggu Ramadan. Sebelum masuk Ramadan itu kita sudah diajarkan untuk apa? Saling bermaafan satu dengan yang lain. Bahkan dalam Islam itu ada 3 orang yang kalau ketika bermusuhan, bahkan ampunan Allah ketika nisfu Sya'ban, ketika Ramadan awal pertama, apalagi malam pertama Ramadan itu Allah melihat seluruh hamba-hambanya dan Allah mengampuni semua kecuali orang-orang yang bermusuhan, peminum khamr, uququl walidain, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Jadi maka betul-betul sahabat rakyat Makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bersih hati, ya. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengajarkan kita untuk berdoa,
فلا ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ya Allah, jangan permalukan aku di yaumil qiyamah, di hari itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak akan manfaat harta dan anak. Illa man atallah, kecuali sesiapa yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau hati bersih, ya maafkan semua. Dan itu orang kita diajarkan doa apa tuh? Yang sering kita baca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau Allahumma innaka afuwun, engkau pemaaf, tuhibbul afwa, engkau wahai Allah mencintai kalimat maaf, fa'fu anni. Kita minta maaf, maafkan aku ya Rabb. Kalau kita minta maaf kepada Allah, lalu hari ini ada yang punya salah sama kita, lalu kita tidak maafkan, bagaimana kita mau dapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala? Begitu. Jadi memang luar biasa, Habib kasih satu pencerahan yang bagus sekali untuk sahabat-sahabat juga, semoga terjawab rasa penasaran kalian. Bib, kita langsung masuk di pertanyaan dari netizen karena ini sudah terkendala juga dengan durasi. Jadi satu pertanyaan saja dari netizen yang kami rangkum, boleh ya Bib? Boleh. Dari masih panas-panas suasana politik pilkada ke depan, kalau ada tawaran partai untuk maju wakil wali kota atau gubernur, tanggapan Habib bagaimana, mau maju atau bagaimana nih? Siapa yang tanya? Ada dari netizen. Oh, ada. Ini bagus nih Bib, saya juga penasaran Bib, boleh dong dijawab Bib? Ini bulan puasa. Iya. Ya begitu lagi. Kembali lagi, menjadi pemimpin adalah keterpanggilan. Menjadi pemimpin bukan seseorang, pemimpin itu dahsyat. Pemimpin itu dia akan menanggung apa daripada orang-orang yang dipimpinnya. Dan dia bisa sukses, dia bisa gagal. Makanya enggak gampang. Kalau mau dibilang, kalau memang ada keterpanggilan dan ya diminta, bolehlah kita berkhidmah kepada kota Ambon atau Maluku, tapi tidak menjadi dasar untuk sesuatu alasan pribadi, tidak sama sekali. Jadi kalau memang ada keterpanggilan dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, kita akan, ya boleh untuk mengambil jalan itu untuk berkhidmah. Dengan khidmah itu ada kalimat khidmah. Makanya dikatakan di dalam Islam, sayyidil qaum khadimuh, pemimpin satu kaum adalah pelayan, bukan raja. Jadi kadang-kadang kita kan, ini pemimpin, dia raja, dia jalan paling depan, dia pakai yang paling mewah, dia enggak. Pemimpin itu seperti Nabi Muhammad, pemimpin itu seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, pemimpin itu seperti Sayyidina Umar ibn al-Khattab, pemimpin itu seperti Sayyidina Utsman, seperti Sayyidina Ali, dan juga seperti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ya, itu pemimpin. Maka kalau ditanya seperti itu, kita lihat ke depannya. Kita lihat. Semoga apapun itu yang terbaik untuk Habib. Dan ya memang masyarakat Kota Ambon, masyarakat Maluku merindukan sosok seperti yang sudah Habib jelaskan tadi. Semoga saja kita lihat saja nanti kayak gimana ya Habib ya. Amin. Bib, ini supaya kita makin santai lagi, saya mau ajak Habib untuk kita main quiz sebentar, boleh ya? Boleh. Boleh Bib, saya akan kasih 2 pilihan. Habib hanya boleh pilih satu saja dari 2 pilihan yang saya sebutkan. Habib siap, Ramadan atau Idul Fitri? Ramadan. Buah tin atau kurma? Kurma. Rapi atau wangi, Bib? Wangi. Samosa atau nasi kebuli? Samosa. Tadi ada susah ya jawabnya. Samosa, oke. Asida atau gogos, Bib? Asida ya. Tokoh agama atau tokoh masyarakat? Agama. Tokoh agama. Hijrah atau istiqomah? Istiqomah. Ya, biasa. Boleh yang di sini kita berikan dulu waktu sedikit buat Habib. Habib, ternyata sebelum kita menutupi obrolan kita hari ini, tadi saya dapat sedikit contekan. Ada promo menarik ya Habib ya di Ar-Rahma ini ya? Baik. Boleh saya ambil dulu contekannya ya? Boleh. Ini ternyata ada promo untuk bulan Agustus sama Oktober 2024 yang spesial. Karena kita bisa langsung umroh. Ini umroh atau haji, Bib? Umroh. Umroh bersama dengan Ustadz Abdul Somad.
boleh Bib, silakan dijelaskan dulu sebentar Bib. Jadi kita salah satu program yang kita lakukan juga dalam dakwah kan kedatangan UAS ya, berapa kali ke sini. Ini juga kemarin namanya sama. ya, insya Allah nanti tahun ini ada juga beliau kedatangan juga. Jadi kita melihat doakan insya Allah kami bisa buat yang agak lebih besar. Nanti satu saat kami berangan-angan bisa buat 8 Merdeka yang besar, tapi tentunya dengan support dari rakyat Maluku pastinya ya dengan rakyat. Hal-hal yang baik. Ya. Insya Allah kita siap. Terus makanya salah satu program kita juga membawa masyarakat Maluku ke Baitullah ya. Dan kita ada punya program umrah bersama Ustaz Abdul Somad di Oktober 2024. Ya. Untuk sahabat-sahabat yang tertarik bisa langsung hubungi di mana nih Bib? Bisa langsung hubungi ke kantor Yayasan Ar-Rahmah sini. Di yayasan ada kantor ada perusahaan PT Ar-Rahmah Ambon Wisata juga, dan juga di nomor 0852 838 77789 ya, di situ. Nanti nomornya kita cantumkan di sini, sahabat bisa langsung Baik. nomor itu untuk mendapatkan promo menarik tadi, luar biasa ya. Boleh. Itu promo dan ada yang lebih menarik lagi. Apa tuh Bib? Ada umrah 5+1. Jadi 5+1 kalau bawa jamaah 5 orang daftar, yang berangkat 6 orang. 5+1. Jadi ini umrahnya Berarti satu orangnya gratis kan? ya, satu orang gratis, sehingga dibilang kalau ketum pakai bahasa Ambon ini umrah rahmat pas sekali. Iya, sesuai dengan namanya. Ya, rahmat. Jadi 5+1 ada 5 orang bawa kepada kami, begitu daftar kita ACC satu juga berangkat, dan bukan berangkat dari Jakarta tapi terhitung dari Ambon kembali ke Ambon ya. Dan semua dapat dari sini, manasik dan segala macamnya, berangkat dari Ambon kembali ke Ambon. Itu tujuan kita, dan semata-mata bukan hanya untuk mencari yang lain, tetapi ada misi dakwah di situ. Jadi memang sahabat jangan sampai ketinggalan, tadi ada promo di bulan Oktober umroh bersama Ustadz Abdul Somad, dan juga promo 5+1 Itu di Agustus. di Agustus, 5+1 di bulan Agustus. Tapi ini yang menarik lagi Bib, ada air, ini air apa Bib? Boleh dijelasin Bib? Air Zam-Zam. Ini tadi untuk pertanyaan menarik dapat satu kan? Ya. Oke. Tapi kalau dia nanya politik, saya mau gak dapat. Tapi dapat lah. Nanti konfirmasinya gimana nanti dia bisa datang ke sini atau ada itu bisa diatur untuk hadiah. Oke, biar. Bib, ini boleh dijelasin dulu sedikit ini belinya di mana? Kami kebetulan jadi Ar-Rahmah Ambon kan sering ya kita umrah gitu. Jadi kita bawa juga air Zam-Zam ya. Ada air Zam-Zam yang memang betul-betul asli karena kita bawa dari sana ya. Ada ini yang 600 ml, ada juga yang 5 liter. Yang galon ya. Kandungannya sama Bib? Sama, jadi kemasannya memang kita kita bedain lah begitu. Jadi kemasan aslinya itu. Kita buka lebih gampang dan lebih ekonomis. Mungkin karena orang yang mungkin saya nggak bisa banyak, apalagi di bulan-bulan puasa seperti ini ya. Apalagi kalau kita berbuka dengan air Zam-Zam, luar biasa dahsyat. Kayaknya. Bib, kalau untuk harganya sendiri boleh Bib? Nanti harganya mungkin tercantum di situ ya, paling tidak ekonomis ya. Dan mau lebih tahu silakan juga bisa datang langsung atau follow IG kami juga. Boleh. Ya. IG-nya ada ya? Ada Ar-Rahmah Ambon, double R ya. Ar-Rahmah ARRAHMAH .ambon, Ambon biasa, Ar-Rahmah Ambon. Silahkan follow ya. Dan nanti mungkin dari rakyat Maluku juga yang mungkin lewat TikTok, silahkan bisa nanti dihubungkan ke kami dan bisa tanya atau harga bisa mendapatkan harga-harga yang lebih komplit pastinya. Jadi sudah lengkap ya, sudah ada Instagramnya, nomornya juga sudah nanti akan kami terterakan di situ. Jadi untuk sahabat-sahabat yang tertarik bisa langsung hubungi di nomor situ, dan juga bisa langsung mungkin DM-an melalui Instagram ya. Boleh. Kalau follow Instagram yang tadi fallback nggak Bib? Oh iya. Oh iya ya, saya kunci ya. Bib, oke, sebelum obrolan ini saya tutup,
Sedikit saja pesan khusus untuk sahabat rakyat Maluku sesuai dengan tema kita hari ini, Bib, Idul Fitri kembali fitrah. Silakan. Sahabat rakyat Maluku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh bersaudara yang ada di bumi raja-raja yang kita cintai ini, ya. Keberhasilan Ramadan bukan ditandai dengan malam takbir kita berpesta pora, kita melakukan sesuatu yang bisa mengganggu ketertiban orang lain atau tidak, tetapi jadikan betul-betul keberhasilan Idul Fitri yang kita lakukan di bulan Ramadan 1445 Hijriah adalah kita lebih menghargai orang lain, lebih mengasihi orang lain, mencintai orang lain, dan kita menjaga nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat aman, nikmat keamanan. Maka buat teman-teman, buat bersaudara muslim yang nanti insya Allah mau merayakan malam Idnya, silahkan rayakan dengan takbir, walitukmilul iddata walitukabbirallah ala ma hadakum, takbir, ya, takbir, tetapi tidak melakukan sesuatu kayak ingat ya teman-teman, balap motor atau knalpot segala macam, itu bisa mengganggu orang lain, ya. Ingat, jaga ketertiban dan jangan sampai dengan sebab kita terjadi permusuhan atau keributan, ya. Karena hati-hati, ya saudaraku yang mulia, Nabi bilang al-fitnatu na'imatul fitnah, atau kerusuhan atau peperangan itu tidur. Dia dalam bentuk tidur, dia tidak bangun. La'anallah liman ayghadaha, Allah melaknat sesiapa yang membangunkannya. Jadi jangan bangunkan fitnah itu, jangan bangunkan kerusuhan itu, jangan bangunkan peperangan itu, jangan bangunkan sama sekali. Biarkan dia tidur, biarkan dia tidur. Al-fitnah na'imatun, la'anallah liman ayghadaha, Allah akan melaknat siapa yang membangunkannya. Oh, ini kita harus begini, kita begini. Jangan sampai, ya, jaga itu teman-teman. Dan jangan ada ikut andil di dalam permusuhan atau orang perkelahian, ya. Itu fenomena yang ada di Maluku nanti, ya, berkelahi antar kampung begini, jaga dan jangan sampai ikut ada andil di situ, ya. Nabi Muhammad juga mengatakan man a'ana ala qadlil muslim walau bi syatril kalimah, siapa yang ikut andil atas terbunuhnya seseorang, ya, atau rusuhnya satu daerah, ya, dia ikut andil di situ, walau bi syatril kalimah, walau dengan setengah kalimat, dia bilang bunuh, bakar, hancurkan, hanya setengah kalimat dia sampaikan itu, dia lakukan itu. Apa kata Allah? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi Allah, manusia itu akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah, wa maktubun fi jabinihi aish min rahmatillah, dan akan tertulis di keningnya dia tidak akan mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak akan mendapat rahmat Allah, dan kita semua masuk surga dengan sebab rahmat, berarti tempat kita bukan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati teman-teman, ayo kita jaga, berangkat dari, jadikan ini keberhasilan Id lebih berproses ke diri sendiri ketimbang ke sesuatu yang zahiriyah, baju atau kendaraan yang lain, bahkan pola segala macam. Enggak, berproses untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dia lewat momentum ini saya juga memohon maaf, ya, kami Yayasan Rahmah Ambon dengan rakyat Maluku yang hari ini yang sedang bersama kami juga ucapkan minal aidin wal faidin, kullu am wa antum bikhair. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua dan tidak keluar daripada Ramadan ini kecuali dengan predikat muttaqin dan saling bermaaf-maafan, kembali suci minal aidin, kembali kepada asalnya, kembali kepada dasarnya, asasnya, wal faizin, dan menjadi orang-orang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa Habib. Terima kasih banyak Habib. Siap. Semua isinya sungguh mencerahkan sekali. Habib, terima kasih sekali lagi, kami sudah diizinkan untuk mampir ke sini. Terima kasih waktunya sudah disediakan. Alhamdulillah, meskipun pas-pas ini mau berangkat ini, ya, mepet banget ini. Saya doakan Habib semoga makin sukses, semoga makin berkah lagi. Dan ada kabar gembira juga buat teman-teman di rakyat Maluku. Insya Allah Idul Fitri kita sholatnya nanti di Lapangan Merdeka. Wow, Insya Allah. Bocorannya. Bocoran.
Mudah-mudahan itu bisa terlaksanakan ya. Mudah-mudahan, Amin. insya Allah terlaksana. Insya Allah kita mau kembalikan yang masyhur seperti dulu, begitu kan? Itu insya Allah. Tapi saya nggak ada di sini, nanti ada yang lain. Iya. Begitu. Habib, terima kasih Habib. Siap, sama-sama Intan. Semoga nanti di lain kesempatan Boleh. bertemu lagi dengan Habib, bisa berbincang-bincang lagi, apa juga bisa dikasih pencerahan lagi sama Habib. Insya Allah. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya Habib. Oke. Sama-sama. Baik sahabat, itulah dia perbincangan kita bersama dengan Habib Rizky bin Idrus Al-Hamid. Tidak terasa sekarang kita harus berpisah dulu sahabat, namun tenang saja, kita masih bisa bertemu lagi di episode selanjutnya, tentu saja dengan tokoh dan topik yang tidak kalah menarik pula. Sahabat, saya ingatkan untuk terus saksikan obrolan Rakyat Maluku hanya di kanal YouTube Rakyat Maluku. Saya Intan Tuan Mota dan juga Habib Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.